silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana duduknya? Apakah posisinya sudah nyaman? Alhamdulillah sudah Kak. Alhamdulillah. Tadi dari mana nih? Dari kos Kak. Oh, ngekos. Di mana kosnya? Di samping Puskesmas Cibadak Kak. Oh, emang asal dari Asal saya dari Solo Selatan Kak. Solo Selatan? Mau jauh ya? Di Solo Selatan. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya nih, boleh nggak saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Kakak? Boleh ya. Oke, perkenalkan nama saya Cici Elvinda. Biasa dipanggil Cici, biar lebih akrab nih, panggil aja Cici ya. Nah, saya merupakan mahasiswa Psikologi Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah menduduki semester 5. Semester tua ya. Oke, kalau boleh saya tahu namanya siapa ya? Nama saya Arina Ilfa Rusda Kak. Arina Ilfa Rusda. Oke, biasa dipanggil siapa? Ilfa. Ilfa ya, biar lebih enak aja gitu. Oke, asal Ilfa tadi dari Solo Selatan. Jauh ya, lumayan jauh ke sini. Jadi kok bisa sampai ke sini? Waktu itu kan ada pendaftaran masuk ke perguruan tinggi. Jadi Ilfa masuklah salah satunya di jurusan PTKIM dan keterima di sini. Jadi kalau di sini. Oh gitu. Oke. Jadi sebelumnya Ilfa semester berapa nih? Semester 1 Kak. Semester 1. Masih maba ya, masih baru ya. Pantesan wajahnya masih baby face gitu. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, apakah Ilfa sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Apa Ilfa udah paham atau ngerti nggak konseling itu apa atau seperti apa itu? Sudah? Oh enggak. Oke, nggak apa-apa. Di sini bisa saya jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang benar-benar konselinya ini membutuhkan bantuan. Jadi kalau misalnya Ilfa nih sebagai konseli membutuhkan bantuan, jadi konselornya bisa membantu. Tetapi walaupun konselornya bisa membantu, nggak semua permasalahan Ilfa bisa konselor membantu. Konselor di sini hanya sebagai jembatan gitu, bisa bagaimana agar Ilfa bisa mengetahui apa permasalahan yang ada dalam diri Ilfa dan bagaimana Ilfa bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri gitu. Oke, sampai sini apakah Ilfa cukup paham dan mengerti apa itu konseling? Alhamdulillah. Oke, nah Ilfa datang ke sini ya, kayaknya sepertinya ada yang mau disampaikan nih ke saya, ada yang mau dibicarakan gitu. Kalau boleh saya tahu, apa ada yang disampaikan? Ada Kak, tapi cuma Ilfa ragu dan takut kalau ini disampaikan ke Kakak gitu. Kenapa itu? Kenapa gitu kayak ragu sama takut gitu? Nanti semua orang bisa tahu. Enggak deh, kan gini, di sini bisa saya jelaskan sedikit ya. Kalau di dalam konseling ini ada yang namanya rahasia. Jadi semua permasalahan dan persoalan Ilfa yang Ilfa sampaikan, insya Allah kerahasiaannya itu terjamin dan tidak akan terbeber kemana-mana. Jadi apakah Ilfa sudah yakin? Sudah Kak. Oke, baik. Jadi bisa Ilfa sampaikan atau ceritakan gitu apa aja keluh kesah yang Ilfa rasakan. Bisa Kak. Silakan. Ilfa kan orangnya takut gagal gitu Kak. Kalau rasa takut itu ada cemas juga, iya, pikiran kemana-mana. Misalnya itu seperti Ilfa kan beberapa bulan kemarin itu daftar beasiswa dan alhamdulillah tahap pertamanya lulus, tapi tahap keduanya enggak. Jadi Ilfa udah takut gagal untuk coba yang lain. Tapi Ilfa juga takut ngecewa orang tua. Bisa dengan tahun besok nih orang tua nih bebannya banyak nih Kak. Ilfa kuliah, jual kuliah, jadi otomatis biaya juga tambah. Jadi Ilfa takut yang satu lagi paling kecil juga masuk MTS, jadi banyak biaya. Ilfa takut gitu
kalau ingin mencoba takut jadi gagal. Dan itu pun selain itu juga ada permasalahan lain Kak. Aku sebelumnya juga pernah coba Kak. Kan juga pasti kan membanggain orang tua, dan orang tua ini kan juga cuma pengen anaknya membanggain dia. Tapi dengan itu, dengan beberapa lomba yang saya ikutin, nggak ada tuh Kak yang bisa bahagia banget, nggak ada kayak orang-orang bisa diterima Kak juara dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi kalau itu mencoba bisa coba, cuman takut hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang takutkan. Tapi di lain sisi kita juga pengen seperti orang-orang itu, dan itu juga takut kan itu mabar Kak. Apalagi dosen kan nggak tahu seperti mana, bisa jadi nanti takutnya kalau di persetujuan dengan bapak ibu ini takutnya nilainya nggak memuaskan, jadi takut bilang. Sementara ibu dan ayah tuh pengen kita tamat tuh 3,5 tahun, pengen cepat dengan kumlot gitu. Sementara ini saya takut nilainya nggak mengikuti IPK yang seperti yang saya tentukan untuk ngambil semester 2. Sementara dengan tuntutan tadi, saya tambah takut lah Kak, tambah cemas dan lain sebagainya, pikiran dah berkecamuk. Dan juga itu juga takut dengan pertemanan itu Kak. Nah, kenapa itu? Kenapa pertemanannya kenapa ya? Iva takut mempercayai teman gitu Kak. Ya emang dia baik, tapi dalam kata-katanya kan kita bisa tahu oh dia itu sibuk, oh itu kayak ada dan rasa, tapi Iva nggak tahu bagaimana. Iva takut menaruh rasa percaya kepada orang lain, baik itu teman dekat ataupun tidak. Karena Iva pernah rasanya dikhianatin, sakit. Sakit sekali ya. Itu Iva juga takut untuk terjun ke dunia kerja sendiri. Kenapa begitu? Karena kita merasa publisitas IPA dan juga hubungan IPA dengan orang lain tuh nggak seperti orang-orang zaman sekarang, nggak mudah bersosialisasi dan sebagainya. Kan kalau untuk terjun ke dunia kerja itu kan butuh hubungan sosialisasi dan dibutuhkan di organisasi. Nah, dalam organisasi pun IPA juga kurang ada, jadi IPA takut gitu kan. Banyak takutnya ya. Dan kita juga takut kalau cita-cita Ilva nggak tercapai. Kenapa bisa berpikiran Ilva kalau cita-cita Ilva itu bakal nggak tercapai? Karena lihat teman-teman kita tuh banyak yang hebat. Jadi takutnya kan dunia kerja sekarang kan mencari orang yang berpotensi. Ya. Jadi kita takut kalau gagal, takut cita-cita itu nggak tercapai. Ya walaupun rezeki udah ada yang ngatur, ya. Tapi rasa takut itu ada lah Kak. Apalagi anak pertama, kamu disalahin orang tua. Anak pertama kan harapannya itu besar sekali. Apalagi contoh adik-adik nanti. Dan aku juga takut kalau nantinya kayak orang gagal itu kan dibicarain orang-orang di sekitar. Ini namanya tuh gitu. Apalagi orang-orang tetangga. Iya. Itu mulutnya pedas banget ya. Itu saya juga takut kalau nanti aku udah lewat misalnya sama sertifikat juga pada lain sebagainya. Saya takut kalau nilai itu nggak konstan, nggak naik turun, nah nggak capek deh seperti dan lain sebagainya. Jadi banyak takutan ya dalam diri Ilva ya. Jadi kan bisa presentasi dosen pertama maba lagi takut tuh Kak. Apalagi kan teman-teman tuh dari penjuru daerah-daerah mana grogi gitu ya. Diliatin lagi tuh grogi, sangat takut. Maka jadi kalau itu kita juga takut sekaligus cemas. Kadang itu juga berkaitan dengan rasa amarah, kesal. Kenapa? Seperti apa rasa kesal dan marah yang Ilva rasakan? Kita kesal dengan diri, tapi tidak bisa ya dia kok dia tuh gak hargain banget ya usaha kita gitu. Dan kasih di depan itu susah, perjuangan kita nggak tahu sama dia, sementara dia nggak hargain kita. Walaupun emang nggak bisa kita pastinya, tapi kalau nggak dihargain karena jadi macam-macam ya rasa emosi yang ada dalam diri Ilva sekarang. Jadi kayak
di presentasi di kampus juga kan ada kayak banyak yang bertanya gitu. Iya. Jadi ada juga rasa takut yang Ilva rasakan itu. Ada lah Kak, nanti kalau nggak kejawab pertanyaannya nilai kita yang kurang. Nilai kurang nanti takut juga ngecewain orang tua. Iya. Ya. Apalagi kondisi di kos juga kan, kan orang tua kan sering telepon ya sekarang. Kalau menyenangkan itu dia udah, soalnya tuh nggak takut ngecewain gitu. Walaupun kita boleh makan, ya tidaknya kita nggak ngecewain dengan itu gitu. Walaupun dia jauh, Nggak bikin orang tua cemas ya, sedih gitu karena sebenarnya kita belum makan. Iya ya. Jadi setelah permasalahan Ilva tadi itu ada yang emosi yang bergelonjak sekali dalam diri Ilva kan. Bagaimana kondisi Ilva saat menghadapi permasalahan tersebut? nangis Kak. Nangis, Jadi nangis nggak tahu cerita sama siapa. sering nangis juga. Sering nangis, tapi gue nggak mau Eva orang lain tuh tahu kalau saya nangis. Karena ini nangisnya sendiri habis-habisan. Tapi itu tuh nggak hilang langsung Kak, cuman sekitar 2 atau 3 hari baru hilang. Oh, berarti masih mengganjal gitu ya. Masih. Kalau seandainya kondisinya tuh perasaan Ilva lagi sedih gitu, Ilva nangis, tapi masih ganjal gitu ya dalam Masih. diri Ilva gitu. Tapi baru kita kenakannya lama hilang Ya. Dan di sisi itu juga kalau Eva merasakan itu tuh kalau udah rasa kesal juga orang lain kita nggak tahu, walaupun orang itu nggak salah, cuman mungkin pas kita bukan itu kesal juga kalau dengan kayak kita itu orang lain juga terbawa. Memang perasa sekali ya Ilva. Dia perasaan Ilva saat itu tuh ya emang sedih ya saat permasalahan itu. Apapun yang emosi yang bercampur dalam diri Ilva, jadinya sering nangis Ilva ya, sering sedih Ilva. Oke, jadi setelah permasalahan itu dan emosi itu ada dalam diri Ilva selama ini, kira-kira nih menurut Ilva bagaimana caranya Ilva untuk kedepannya agar mengatasi permasalahan tersebut atau meminimalkan permasalahan tersebut atau emosi yang ada dalam diri Ilva itu bagaimana nih? Aku sih tingkat percaya diri aja sih Kak. Percaya diri ya? Percaya diri, berani juga untuk berani. Nggak boleh pesimis tapi harus optimis ya. Soalnya kalau percaya diri itu setiap orang kan harus memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri, nggak boleh takut gagal. Soalnya kita bisa melihat orang lain, kenapa orang lain tuh bisa, kita nggak bisa. Kita pun sama, derajat kita tuh sama, semua dikasih Tuhan kan. Jadi seperti itu. Lalu ada lagi yang rasa-rasanya apa yang ingin Ilva lakukan ke depannya agar emosi dalam diri Ilva, ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri Ilva itu bisa berkurang lah. Aku juga nggak tahu sih Kak ngapain gitu. Soalnya beberapa belakang ini itu aja terus ada ketemu caranya sama Ilva, tapi mungkin emang perasaan Ilva kayak gitu antara ini nggak tahu dulu Kak. Ya. Tapi tadi tuh udah benar tuh, kayak percaya diri, lebih optimis gitu kan, menjauhkan hal-hal yang negatif lah gitu, mendekatkan semua hal-hal yang berbau-bau positif gitu, biar hidup kita tuh lebih damai, nggak ada rasa ketakutan, lebih kecil rasa ketakutannya, emosi-emosi dalam diri itu lebih berkurang gitu. Emang setiap manusia itu pasti memiliki ketakutan dan emosi yang pasti ada dalam dirinya gitu. Oke. Setelah konseling ini dilakukan nih, ada pemahaman baru apa yang Ilva rasakan setelah konseling tadi nih, kita bercerita nih. Ilva paham dengan yang tadi konseling tadi tuh kalau kita tuh harus mencoba hal baru, meningkatkan kepercayaan diri, harus optimis dalam menghadapi apapun ya, nggak boleh berpikiran yang lain, harus maju ke depan. Itu aja. Iya, harus maju ke depan ya. Boleh ngelihat ke belakang sesekali kayak kaca spion gitu kan, tapi nggak boleh seterusnya, ntar nabrak loh. Jadi harus ke depan terus ya, optimis gitu. Begitu. Jadi perasaan apa yang Ilva rasakan setelah konseling ini?
kan Ilva udah cerita nih tadi ke saya kan, udah semua permasalahan Ilva sudah disampaikan, persoalan Ilva sudah disampaikan. Jadi bagaimana perasaan Ilva setelah konseling ini dilakukan? Konten itu sangat lega banget. Sangat lega ya. Terus kita juga berharap untuk kedepannya masalah apapun yang kamu hadapi, ketakutan ataupun kegagalan, kita bisa mengatasinya. Terkait dengan emosi juga bisa stabil dan juga nggak berpikiran buruk, tapi harus optimis dan Ya. Dan lebih bisa mengatur ketakutan apa yang memang ada dalam diri Ilva ya, emosi apa yang memang ada dalam diri kita, gitu kan. Memang harus membuang yang energi-energi negatif nih, gitu ya, negatif, energi positif aja yang ada dalam diri kita. Oke, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Ilva? Enggak. Oh enggak, udah cukup sekian. cukup Cukup aja ya. Ya alhamdulillah kalau Ilvanya juga sudah lega. Di sini saya juga berterima kasih kepada Ilva sudah bisa menemani saya di sini, sudah datang, sudah mau bercerita kepada saya. Saya tunggu kehadirannya lagi untuk sharing-sharing lagi nih kita, untuk berceritanya lagi kita. Udah Kak, terima kasih atas bantuan kakak dan juga udah mendengarkan keluh kesah Ilva. Sekian mungkin kita pamit dulu ya Kak. Ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, sama-sama ya Ilva.